Selain memang ada perawatan atau alat-alat yang memang udah dipastikan buat tubuh, ya kita juga pastinya jaga makan sih, ya kan. Untuk saat ini juga saya mungkin dari yang kemarin-kemarin udah mungkin banyak yang tahu kalau saya turun 11 kilo. Nah itu memang saya jaga makan, saya nggak makan nasi, nggak makan gula, mengurangi gula, terus kemudian mengurangi karbo, mengurangi tepung. Jadi ya memang ya balik lagi, kalau kita mau kelihatan lebih slim ya memang harus menjaga makan. Selain juga memang dengan adanya klinik itu menunjang kita dengan menggunakan alat-alat yang memang ada di klinik tersebut. Tapi untuk awal sendiri ada nggak sih olahraga khusus? Sebenarnya sih memang kan saya sukanya tuh kayak kickboxing, saya suka muay thai, saya suka olahraga yang berhubungan agak-agak tomboy gitu ya. Tapi ya balik lagi kan sekarang kita lagi pandemik ya, jadi nggak bisa terlalu rame-rame gitu. Saya suka nembak. Sekarang zaman-zamannya orang lagi pada golf, zaman-zamannya orang lagi pada naik sepeda gitu ya. Tapi ya tergantung mood aja sih saya. Yang penting kita kan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Oke? Oke dok, tadi kan bilang kalau sebenarnya di usia 40 tuh semua perempuan itu memang harus perawatan gitu, apalagi ditambah dibantu perawatan lewat klinik gitu. Nah kenapa Ola akhirnya memilih untuk klinik Theta sebagai pilihan Ola? Aku orangnya kan lumayan bukan lumayan sih, perfeksionis ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang aku mau, sesuai tangan atau dokternya yang aku mau. Pertama kali gini, kalau kita ke tempat senam, kita zumba, pasti yang dilihat apanya? Trainernya dulu dong, badannya kayak apa? Yang ngelatih badannya bagus, pasti dong kita mau dong, pasti badannya mau kayak gitu. Nah, begitu juga aku melihat klinik, aku lihat yang pasti aku ketemu adalah dokternya. Dokternya bagaimana? Cara dia mengedukasi saya, cara dia memperlakukan saya, kemudian cara dia bagaimana merawat muka tubuh saya, ya itu disitulah aku merasa serap dan merasa nyaman. Nah biasanya itu kan nggak bisa sesuatu itu nggak bisa dipaksakan kalau udah ada rasa atau chemistry. Benar sekali. Nah dengan usianya, kalau disebut ya kan diulang-ulang usia 40 ya bentar, ini 41 puas ya. Di Februari ini saya 41. Oke. Nah kalau ngomongin masalah usia, udah pasti sih rasanya ya itu dia, aku bilang kita udah harus bisa mengetahui nih alarm di tubuh kita nih lagi perlu pada usia berapa. Jadi nggak bisa aku ngomong kalau mulai dari usia 26 atau mulai dari usia 20, enggak. Yang tahu tuh ya diri kalian gitu kan. Kadang-kadang tubuh itu udah kasih sesuatu kok, udah kasih signal. Apalagi yang misalnya nih kita tiba-tiba pusing, ya kan, nggak enak badan, agak itu sebenarnya tubuh itu udah ngasih signal. Cuman kita tuh aware atau enggak, kita menyadari atau enggak, itu aja. Sama juga perawatan tubuh dan muka gitu. Udah ada satu jerawat ini perlu dirawat enggak gitu. Tubuh kita melar, nah harus jaga makan enggak gitu. Jadi semuanya tuh ada signal dari tubuh manusia gitu. Untuk Ola sendiri nih mulai perawatan itu dari umur berapa Kak? Aku rasanya tuh sekitar umur 26. Pada saat saya udah melahirkan anak pertama. Anak Sean lahir 2005. Terus 2006, nah itu mulai kan tubuh berubah gitu ya. Naiknya dulu timbangan saya nggak pernah 50, naiknya 25 kilo. Wah. Terus baliknya sih 5 bulan, nggak terlalu cepat. Tapi maksudnya itu kan perubahan dalam tubuh saya kan berubah gitu. Syukur-syukur nggak ada stretch mark, syukur-syukur nggak ada apa-apa. Tapi untuk kembalikan perut menjadi seperti yang dulu lagi kan nggak gampang. Nah disitulah sih mulai berkembang. Dok, butuh berapa lama sih untuk terlihat seperti Ola Ramlan? Asik. Dok, butuh berapa lama? Pasti kan mau ya. Ini yang penting ini. Ada kan? Pertanyaan yang penting ini ada juga edukasi masyarakat. Sebetulnya Ola Ramlan ini sekali lagi yang saya tadi sampaikan, kenapa saya juga termotivasi untuk
men-challenge diri saya dan teman-teman untuk memanage ya, kesehatan dan performanya Ola. Karena Ola ini salah satu figur di Indonesia yang sangat konsisten untuk menjaga performanya ya, dan kesehatannya. Sekarang Ola Ramlan menyadari bahwa kesehatan internal juga penting untuk menampilkan performa yang baik. Nah, kalau kita lihat sekali lagi ya pada wajah Ola, mencari tanda penuanya sulit yang sesuai dengan usia 40 tahun ya. Jadi artinya usia fisiologisnya Ola ini sudah di bawah 30 tahun mestinya kalau lihat ada tanda penuaannya, kan itu ada rumusnya. Nah, yang kemudian yang penting edukasi ya. Seringkali pasien masuk ke klinik estetika ya, kemudian keluarnya ingin menjadi Ola Ramlan semua. Nah, ini yang harus disadari bahwa jangan mempunyai ekspektasi yang berlebihan. Tapi seorang dokter harus melakukan koreksi berdasarkan indikasi yang sesuai. Jadi jangan juga dalam tanda kutip berjualan ya. Jadi artinya benar-benar semua treatmentnya sesuai indikasinya dan mengedepankan yang tadi saya selalu katakan patient safety, evidence based medicine dan golden standard procedure. Jadi dok, sebenarnya usia yang tepat untuk kita melakukan perawatan diri, entah itu perempuan atau laki-laki, itu tepatnya umur berapa ya dok? Ya, jadi sebetulnya standarnya kalau dibilang sekira-kira lah. Ya, jadi sebetulnya menurut teori kedokteran anti-aging medicine 20 tahun itu 0 sampai 20 tahun itu adalah banyak anabolisme, jadi banyak pembentukan, banyak pertumbuhan ya. Dan setelah 20 tahun mulai terjadi penurunan. Jadi yang tadi tumbuh mulai turun. Jadi memang yang tadi berulang kali sampaikan Ola, pencegahan itu adalah lebih baik. Jadi usia 20-30 tahun itu juga sudah harus mulai memahami konsep kesehatan anti-aging medicine untuk menjadikan usianya panjang dan berkualitas. Jadi 20-30 tahun itu yang ideal dan seterusnya tentunya. Kalau untuk dengar kata kolagen, sebenarnya untuk perawatan itu kolagen itu tepat gak sih dok? Katanya tuh kolagen bisa bikin kulit putih, kencang, segala macam gitu dok. Jadi sebetulnya kolagen ini adalah salah satu serat yang berada di jaringan kulit. Dia disebut sebagai extracellular matrix fibers. Jadi extracellular matrix fibers itu bukan hanya kolagen saja, ya. Dia ada berbagai macam, namun yang terbanyak adalah kolagen, tepatnya adalah kolagen tipe 1. Jadi kolagen ini adalah yang mempertahankan jaringan kulit kita akan nampak lebih kenyal, lebih berisi, kerut-kerutnya juga akan berkurang dan lebih glowing. Gitu. Jadi sebetulnya tidak related dengan pigmen. Ya. Putih, coklat, hitam itu adalah pigmen yang bertanggung jawab. Nah, sebetulnya kolagen ini kebetulan saya melakukan penelitian ya, penelitian medis berbasis riset tentang kolagen baik pada studi saya S2 maupun S3 saya. Jadi kolagen ini sebetulnya banyak sekarang beredar di pasar. Ini juga sekali lagi peran media untuk juga mengedukasi masyarakat. Jadi sekali lagi gunakanlah teknologi implantasi kolagen atau induksi kolagen, stimulasi kolagen dengan cara yang benar. Ya. Jadi sekali lagi berbasis pada riset, jangan kemudian nanti menggunakan pil kolagen, jadi researchnya harus benar gitu. Nah, jadi tadi saya juga perlu saya sampaikan, saya tertarik untuk bekerjasama dengan Ola ini. Ola ini bisa menerjemahkan ya, bahasa medis yang seringkali kami para dokter itu lebih membosankan secara medis, tapi beliau ini bisa menerjemahkan untuk diteruskan pada orang internal udah pasti tahu dong, luar dalam gampang diterima. Oke.